Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku santri Pondok Ar-Raudhatul Ilmiah Yayasan Taman Pengetahuan Kertosono Nganjuk yang saya cintai. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu lagi yang kedua kalinya. Pertemuan yang pertama kita sudah membahas ayat 183. Sekarang melanjutkan ayat bawahnya yaitu 184. Siapkan Quran, ambil pensil, akan saya bacakan per kalimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman, beberapa hari. Ma'dudaten, yang dihitung. Faman, maka barang siapa, karena ada orang, minkum, dari kamu semua, maridon, yang sakit, aw ala safaren, atau di atas bepergian, fa'iddatun, maka menghitung, min ayyamin, dari beberapa hari, ukhara, yang lain. Wa alal ladina, dan atas orang-orang, yutiquna, yang tidak kuat mereka, hu, akan puasa, fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskinen, memberi makan seorang miskin. Faman, maka barang siapa, tatawwa'a, suka rela orang, khairon, akan kebaikan, fahuwa, maka perbuatan, khairon, lebih baik, lahu, untuk dia. Wa antasumu, dan bahwa berpuasa kalian, khairon, lebih baik, in kuntum, jika ada kalian, ta'lamuna, mengetahui kalian. Ayyamam ma'dudatin, beberapa hari yang bisa dihitung. Ayat ini masih melanjutkan ayat di atas, bahwa orang-orang mukmin diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Berapa banyak puasa yang harus dikerjakan? Ayyamam ma'dudatin, hanya beberapa hari yang bisa dihitung, bukan beberapa bulan, bukan beberapa tahun, namun ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung, yaitu 29 hari atau 30 hari saja. Walaupun sedemikian murah, sedemikian ringan, namun Islam pun memberi dispensasi
untuk tidak melaksanakan ibadah puasa apabila mengalami hal-hal seperti berikut di bawah, yaitu faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian mengalami sakit atau berada di atas perjalanan, maka boleh untuk tidak berpuasa, namun wajib mengganti di hari-hari yang lain, mengganti di bulan-bulan yang lain. Ayat ini ada kata-kata yang dibuang sehingga disebut majas hadzaf. Artinya apa? Takdirnya apa? Faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa'aftara fa alaihi iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian di waktu bulan Ramadan tiba kemudian mengalami sakit, maka boleh untuk tidak berpuasa. Namun kalau tidak berpuasa wajib untuk mengqadha. Berarti boleh pula orang yang sakit tetap berpuasa. Kalau orang sakit dan tetap berpuasa, maka tidak perlu mengqadha. Begitu pula musafir. Di waktu bulan Ramadan, dia mengadakan perjalanan umroh atau perjalanan-perjalanan yang lain, maka Islam memberi dispensasi untuk tidak puasa. Kalau dia pergi dan tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia pun wajib menghitung hari-hari yang tidak puasa itu, kemudian besok diganti dengan hari-hari yang lain di bulan-bulan yang lain. Dari secuil kalimah ini ada dua alasan yang menyebabkan orang Islam boleh untuk tidak berpuasa. Pertama, maradun, karena sakit. Kemudian yang kedua, safarun, karena bepergian. Sakit yang bagaimana? Perjalanan yang bagaimana yang membuat orang Islam boleh untuk tidak berpuasa? Tentu sakit yang memberatkan orang untuk melakukan puasa. Seperti jantungan, kalau tidak segera mokel, kalau tidak segera menelan obat, bisa-bisa ma'asalam, wafat. Begitu pula perjalanan yang sangat memberatkan untuk melakukan puasa, maka perjalanan yang semacam itu pun dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian dilanjutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tidak kuat melakukan puasa. Ada lafadz yang dibuang, yaitu wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Wajib atas orang-orang yang tidak kuat melakukan puasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. 1 hari tidak berpuasa, memberi makan 1 orang miskin.
Berapa banyak yang harus diberikan kepada orang miskin? Tentu disesuaikan saja dengan kebiasaan dia. Kalau dia punya kebiasaan satu hari makan 3 kali, pagi, siang, sore, maka dia ketika tidak berpuasa gara-gara tidak kuat, maka harus memberi fidyah, memberi makan satu orang miskin jatah 3 kali. Boleh berupa bahan pokok, boleh langsung dimasakkan untuk jatah makan 3 kali, dan boleh pula diuangkan saja. Taruhlah pagi hari 6.000 nasi pecel, sore hari, siang hari jangan asam 10.000, kemudian sore hari lodeh 10.000, berarti 26.000. Itulah yang diberikan kepada orang miskin. Kemudian perlu diketahui, kira-kira siapa yang dianggap tidak kuat melakukan puasa itu? Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, yang dianggap tidak kuat melakukan puasa adalah: pertama, orang laki-laki lanjut usia. Yang kedua, orang perempuan lanjut usia. Yang ketiga, perempuan hamil tua. Kemudian yang keempat, perempuan yang sedang menyusui bayinya dan dia tidak makan apapun kecuali air susu ibu. 4 orang itulah yang dianggap alladzina yutiqunahu. Namun ayat ini menyebut menggunakan lafadz alladzina. Alladzina itu isim mausul. Isim mausul itu termasuk lafadz mubham. Lafadz mubham itu termasuk sigot umum. Karena umum, maka ayat ini berlaku untuk umum. Tidak hanya 4 orang itu saja, namun siapapun orang Islam yang betul-betul tidak kuat melakukan ibadah puasa, maka boleh untuk tidak berpuasa, kemudian cukup membayar fidyah. Karena fisik seseorang itu berbeda. Ada orang yang masih likuran tahun usianya, namun fisiknya ringkih, sehingga dia ingin sekali berpuasa, dan dia pun sudah berusaha sungguh-sungguh, sehingga di waktu makan sahur dia pun makan 2 piring nasi, 4 butir telur, minum 2 gelas susu. Setelah itu ditambah menelan pil Promax. Ternyata apa yang terjadi? Baru jam 9 pagi keringat dingin sudah keluar. Dia berbaring di atas tempat tidur, kalir. Berarti dia tidak kuat, tidak mampu. Makanya pada saat itu bolehlah dia tidak melakukan puasa dan cukup membayar fidyah. Namun dicoba yang kedua, hari yang kedua dicoba. Begitu dicoba jam 11 jatuh lagi, pingsan lagi, ya silahkan makan. Hari ketiga dicoba lagi, jam 1 jatuh lagi, pingsan, kaliren, ya silahkan makan. Insya Allah hari keempat, kelima sudah bisa beradaptasi sehingga kuat. Lah gara-gara itulah maka Nabi Muhammad memberi contoh
di mana bulan Sa'ban tiba, Nabi sudah memperbanyak puasa sunnah, berlatih supaya Ramadan datang, Nabi Muhammad bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mudah, dengan ringan, tidak ada gangguan apapun. Itulah cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian kadang-kadang orang tidak kuat melakukan puasa itu bukan karena fisiknya yang ringkih, namun karena pekerjaannya yang berat. Kalau tidak bekerja, tidak dapat penghasilan. Kalau tidak dapat penghasilan, anak istri makan apa? Cari pekerjaan yang lain tidak ada. Sementara pekerjaannya mengambil batu bara di dasar laut, sehingga dia mulai jam 7 harus menyelam, kemudian keluar lagi, bernafas, menyelam lagi, nongol lagi, bernafas, dan begitu seterusnya. Kalau keadaan semacam itu, mana mungkin dia bisa berpuasa, mana mungkin dia kuat berpuasa. Lah kalau keadaan seperti itu, maka dia dianggap alladzina yutiqunahu, orang yang betul-betul tidak kuat melaksanakan ibadah puasa. Maka orang semacam ini boleh untuk tidak berpuasa, kemudian cukup membayar fidyah. Oleh karena itu, anak-anakku, bila mencari pekerjaan, carilah pekerjaan yang ringan-ringan saja, yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dengan pekerjaan yang ringan itu, anak-anakku bisa melaksanakan ibadah puasa. Bekerja sambil ibadah, itulah yang luar biasa. Begitu pula kalau anak-anakku punya orang tua, pekerjaannya kok ringan, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena sambil bekerja bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Barang siapa yang dengan suka rela melakukan kebaikan, maka hal itu lebih baik untuk dia. Artinya apa? Artinya satu hari tidak berpuasa gara-gara tidak kuat, maka sebagai gantinya dia harus memberi makan satu orang miskin. Jatah satu hari. Seandainya dia dengan sukarela tidak berpuasa satu hari, lalu dia memberi makan 2 orang miskin, memberi makan 3 orang miskin, memberi makan 4 orang miskin, dan seterusnya, itu tentu fahuwa khairun lahu. Namun bagi musafir atau orang yang sakit, bila tidak berpuasa 5 hari, tentu qadhoknya 5 hari. Bagaimana kalau diqadhok dengan 10 hari? Tentu hal ini tidak nyunah, tidak ada tuntunan. Sehingga kalau ingin mempraktekkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah, buat orang yang sakit, buat orang yang bepergian, maka perlu qadhok hutang puasa 5 hari, qadhoknya ya 5 hari. Namun untuk menambah kebaikan apa? Walaupun tidak berpuasa karena sakit, cobalah banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyaklah bersedekah. Begitu pula musafir, walaupun dia tidak berpuasa karena bepergian, maka bisa melakukan tatawwa'a khairan. Dalam perjalanan dia selalu istighfar kepada Allah. Dalam perjalanan dia selalu zikrullah.
dan banyak-banyak bersedekah, fahuwa khairun lahu, maka hal itu sangat amat baik untuk dia sendiri. Manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan kalian tetap melakukan puasa itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui manfaat puasa itu, mengetahui berapa hebat, berapa besar pahala puasa itu. Dari ayat ini jelas sekali, walaupun orang Islam sakit, kemudian dia kok tetap melakukan puasa, itu lebih bagus. Walaupun tidak berpuasa boleh, namun seandainya tetap berpuasa, itu nilainya lebih bagus. Begitu pula yang dalam perjalanan boleh untuk tidak berpuasa, namun seandainya dia pergi dan tetap berpuasa, itu tentu lebih baik. Tentu lebih baik. Namun dalam hal bepergian, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mengatakan, laisa minal birri as-saumu fis safar. Tidak termasuk perbuatan baik puasa di waktu bepergian. Seakan-akan hadis ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum, bahwa kalian berpuasa lebih baik untuk kalian. Sementara Nabi mengatakan, laisa minal birri as-saumu fis safar, tidak termasuk perbuatan baik berpuasa di waktu bepergian. Menurut saya, antara omongan Nabi Muhammad dan pernyataan Allah Ta'ala ini tidak ta'arud, tidak bertolak belakang, tidak bertentangan. Mengapa tidak? Iya, karena orang pergi itu ada dua macam. Ada perjalanan yang memberatkan orang untuk melakukan puasa, dan ada pula perjalanan yang tidak memberatkan seseorang untuk melakukan puasa. Suatu contoh, ada santri YTP. Ketika Ramadan dia pulang ke Jakarta, naik bis, ternyata bis yang ditumpangi adalah bis super eksekutif. Berarti satu deret hanya 3 kursi, satu deret hanya 3 kursi, sehingga bisa duduk dengan baik, bisa berbaring dengan enak, masing-masing dikasih selimut, masing-masing dikasih bantal. Insya Allah perjalanan dari Kertosono ke Jakarta naik bis super eksekutif itu tidak melelahkan, sehingga seandainya dia tetap berpuasa bisa dan kuat dan tidak ada masalah. Bepergian yang semacam inilah sebaiknya tetap berpuasa, sehingga wa antasumu khairul lakum, dan bahwa kalian tetap berpuasa itu nilainya lebih baik. Akan tetapi kalau Anda santri YTP pulang ke Jakarta naik bis murahan, bis umum, AC-nya AC alami, sehingga dari Kertosono berjalan sampai Nganjuk berhenti, Bakul Asongan naik turun, bergerak lagi menuju ke Medion, sampai Medion ya begitu, kemudian bergerak lagi sampai Ngawi,
berhenti lagi. Kalau Anda tetap berpuasa, yakin Anda tidak kuat. Bisa-bisa Anda jatuh pingsan. Kalau sudah pingsan, jelek, laisa minal birri, tidak termasuk perbuatan baik. Mengapa? Gara-gara pingsan, dompet Anda hilang, tas bawaan Anda pun hilang. Itulah jeleknya. Makanya dalam kondisi yang semacam itu, gunakan sabda Nabi, yaitu laisa minal birri as-saumu in fis safar, tidak termasuk perbuatan baik puasa dalam perjalanan. Dengan demikian antara Al-Quran dan Al-Hadis tidak ta'arud, tidak kontradiksi. Sekarang bagaimana kalau ada orang bepergian, naik pesawat terbang, yang enak tetap puasa apa mokel? Coba dijawab, kira-kira enak puasa apa mokel? Tentu jawabannya adalah lihat-lihat naik pesawat terbang menuju kemana. Kalau menaik pesawat terbang menuju ke Arab Saudi, ke Jeddah, maka sebaiknya mokel, tidak berpuasa. Mengapa tidak berpuasa? Karena Anda tidak akan ketemu sama maghrib. Walaupun Anda berangkat dari Juanda jam 2 siang, kemudian pesawat terbang, insya Allah Anda kelaparan. Karena semakin ke barat semakin siang, semakin ke barat semakin siang, tidak ketemu maghrib. Oleh karena itu, supaya tidak membahayakan diri, silahkan mokel saja. Beda dengan perjalanan naik pesawat ke arah timur, itu sebaiknya puasa. Mengapa? Karena lebih cepat ketemu maghrib. Wong satu negeri Indonesia saja ada WIB, ada WIT, ada WITA. Berarti kalau Anda pergi ke Timur naik pesawat, maka cepat ketemu maghrib sehingga tidak usah mokel. Itulah enaknya syariat Islam, betul-betul mudah, sehingga ada kata-kata wa antasumu khairul lakum, bahwa kalian tetap berpuasa itu lebih baik. Dan ada hadis Nabi, laisa minal birri as-saumu fis safar, tidak termasuk perbuatan baik puasa di waktu bepergian. Kemudian dari ayat ini bisa disimpulkan, ternyata syariat Islam itu betul-betul luar biasa. Luar biasa. Ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, namun Islam tahu orang-orang Islam itu keadaannya berbeda, kondisinya pun berbeda, maka di situ ada dispensasi, kemurahan-kemurahan, sehingga satu ayat ini kita tahu ada 3 hal yang menyebabkan orang Islam boleh untuk tidak berpuasa, yaitu sakit, yang kedua bepergian, yang ketiga tidak kuat. Hanya bedanya, bila sakit wajib qadha, bila bepergian wajib qadha, sedangkan tidak kuat cukup membayar fidyah. Kemudian kalau kita jujur, Al-Quran mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Cara mengqadha itu berada di hari-hari yang lain. Ayyamin itu isim nakirah. Karena isim nakirah berarti menunjukkan arti ghairu muayyan, tidak ditentukan. Sehingga
seandainya orang Islam di waktu Ramadan punya hutang puasa Ramadan 1 minggu 7 hari, maka hutang itu boleh dibayar di bulan Syawal, boleh dibayar di bulan Dzulqa'dah, boleh dibayar di bulan Rajab, boleh dibayar di bulan Sa'ban. Kemudian bagaimana kalau dalam 1 tahun hutang puasa dia belum terlunasi? Apa boleh diqadha di tahun yang kedua, diqadha di tahun yang ketiga, diqadha di tahun berikutnya? Maka jawabannya begini. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, barang siapa ketemu bulan Ramadan padahal dia masih punya hutang Ramadan tahun lalu, maka Ramadannya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Namun alhamdulillah, hadis ini menurut ahli hadis adalah dhaif. Karena dhaif berarti wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya sama dengan tidak ada. Lah karena tidak ada, otomatis kembali kepada faidatun min ayyamin ukhar, maka perlu dihitung untuk disahur di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, di tahun-tahun yang lain. Kalau tahun ini tidak mampu membayarnya, karena maklum awal Ramadan dia melahirkan, otomatis dia tidak berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian dia pun harus menyusui anak. Agar sempurna 2 tahun menyusui. Betapa susahnya seorang ibu yang sedang menyusui anak dan harus berpuasa qadha. Lebih-lebih qadha itu adalah puasa mandiri, tidak ada teman. Beda dengan Ramadan, puasa massal, sehingga semua orang Islam puasa, sehingga menahan lapar, menahan haus ketika Ramadan itu lebih mudah, lebih ringan, karena dikerjakan bersama-sama. Sementara qadha tidak. Oleh karena itulah maka menurut keumuman ayat ini faidatun min ayyamin ukhar, maka perlu dihitung dan diqadha di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Kalau dalam 1 tahun ini tidak berhasil melunasi, maka wajib dilunasi tahun berikutnya. Kalau tahun berikutnya tidak bisa melunasi lagi, silahkan dilunasi di tahun berikutnya. Yang penting jangan mati dulu sebelum hutang puasa itu terbayar lunas. Karena nafsul mukmin mu'alaqatun bidaini, roh orang mukmin itu nasibnya terkatung-katung gara-gara hutangnya. Sampai kapan rohnya terkatung-katung? Hatta yughzafi, sehingga hutang itu dibayar. Makanya ibu-ibu yang masih punya hutang Ramadan, jangan sampai lupa untuk mengqadha. Dan kalau toh tahun ini masih punya hutang, pertahankan. Kalau bisa jangan mati dulu. Bahasa kasarannya begitu. Sebelum hutang itu terbayar lunas. Anak-anakku yang sangat saya cintai, sekian kajian pagi hari ini, pas 1 ayat, semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga anak-anakku bisa mengambil kesimpulan sendiri, kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.